iku dadi becik kawruana ugi aja salang surap. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Ki Supono, profesi sebagai pembuat topeng klasik tradisional gaya Yogyakarta. Saya membuat topeng klasik ini pada prinsipnya ingin membantu melestarikan seni budaya tradisional, khususnya topeng kayu. Topeng kayu di sini dibuat untuk properti tari, yaitu tari topeng mengambil cerita Panji. Membicarakan masalah cerita Panji itu diambil dari cerita Gedhog atau Babat Panji. Sumbernya dari Jenggala Kediri Singosari. Jadi untuk mempermudah mengingat wayang yang ada di Indonesia, itu saya bagi menjadi tiga golongan, yaitu tiga golongan, yaitu zaman Purwo, zaman Madya, zaman Wasana. Nah, zaman Purwo itu fokus ceritanya itu cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, ceritanya itu diambil dari cerita India. Sedangkan wayang Madya ini yang tus wayang cerita milik kita, jadi milik orang Jawa. Jadi batasannya dari wayang Purwo ke wayang Madya itu pada akhir zamannya Prabu Parikesit, yaitu anaknya Prabu Parikesit namanya Prabu Gendroyono. Di sini dimulai zaman Madya. Jadi Prabu Gendroyono, terus ke bawah Prabu Puru Sangkara, Prabu Jayabaya Pamenang Kediri, terus turun lagi ke Prabu Parikesit. Ini wayang Madya. Nah, di dalam zaman Madya ini sebenarnya ada tiga cerita atau tiga babat, yaitu babat Madya sendiri, babat Gedhog, dan babat Langdrian. Babat Gedhog tadi setelah wayang Madya tadi diawali dari Prabu Gendroyono sampai Prabu Parikesit. Terus babat Gedhog itu diawali dari zaman Jenggala Kediri Singosari. Terus babat Langdrian ini yang khusus untuk pada zaman Majapahit, berdirinya kerajaan Majapahit sampai Majapahit runtuh. Ini di dalam zaman Madya atau wayang Madya. Terus kalau zaman Wasana atau Wasono itu dimulai dari kerajaan Islam, yaitu kerajaan Demak sampai Pajang awal Mataram. Ya, ini hanya untuk sekedar mempermudah mengingat-ingat. Cerita Panji sendiri itu sebenarnya kalau dicermati, diamati, dikaji, figur Panji sendiri itu sebenarnya mencerminkan gambaran kehidupannya orang Jawa. Jadi unggah-ungguh tata krama budi pekerti,
di situ ditanamkan di dalam tokoh Panji. Jadi pada intinya tokoh Panji itu menggambarkan dari segi filosofi kehidupannya orang Jawa. Nah, sampai sekarang maka banyak orang yang ingin mengkaji, menggali, mengupas. Justru orang-orang dari luar, orang asing yang peduli. Sebenarnya gimana kalau orang Jawa eman-eman itu tidak mau ngopeni untuk generasi mudanya. Ya, saya mengharapkan untuk generasi muda lebih perhatian terhadap seni budaya Panji, karena di situ dicerminkan oleh sikap perilaku seorang figur Panji, yaitu budi pekerti, tata krama, unggah-ungguh. Kurang lebihnya seperti itu. Masalah sejarah Sanggar di sini, saya sebagai penerus dari generasi kedua, yaitu dari kakek saya yang pendahulu pendiri Sanggar ini, yaitu Ki Warno Waskito. Jadi saya meneruskan almarhum. Jadi mau tidak mau, karena saya sudah cinta terhadap karya saya sudah menentukan jati diri saya, yaitu membuat topeng, dan di situ saya bisa mengekspresikan berbagai karakter, tidak hanya topeng klasik saja. Dari topeng berbagai negara juga sudah saya kolaborasikan dengan topeng klasik Jawa, sepertinya topeng No, topeng Kabuki, terus topeng India, topeng Cina. Itu saya mix, jadi merupakan tantangan buat saya. Tidak hanya topeng dari luar negeri, juga dari topeng daerah lain seperti Bali, Cirebon, Malang. Itu saya buat saya padukan. Jadi ini merupakan tantangan saya. Jadi tidak fokus pada topeng klasik saja. Saya kira dari saya cukup sekian. Khilaf dan salah saya minta maaf. Salam budaya.